Hari keempat pelaksanaan kebijakan larangan mudik, ratusan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dipaksa putar balik oleh petugas. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan petugas, kendaraan diminta putar balik karena bertujuan mudik. Hingga Senin pagi lebih dari 300 kendaraan yang ingin keluar Jakarta diminta putar balik oleh petugas. Pengawasan kendaraan bertujuan mudik dilakukan petugas di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek. Semua kendaraan yang melintas diperiksa oleh petugas kecuali kendaraan logistik. Di tengah larangan mudik, sejumlah warga masih mencoba keluar Jabodetabek. Mereka mencari jalan alternatif yang tidak dijaga petugas. Salah satu yang diakses adalah jalur Kanal Banjir Timur. Sejumlah kendaraan melalui jalur ini untuk menghindari pos pemantauan larangan mudik. Lebih lengkapnya terkait penerapan kebijakan larangan mudik, kita sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di gerbang tol Cikarang Barat dan Jona Hamonangan di jalur banjir Kanal Timur Bekasi, Jawa Barat. Kita akan ke gerbang tol Cikarang Barat lebih dahulu. Cindy, seketat apakah penjagaan yang dilakukan petugas di sana sehingga banyak warga perantauan yang ingin keluar dari DKI Jakarta ini terhalang oleh petugas? Pos pemantauan beroperasi selama 24 jam, kemudian juga dilakukan penyekatan di ruas tol di kilometer 31, dijaga untuk lajur kanan diutamakan bagi kendaraan logistik yang boleh langsung lewat, sementara untuk kendaraan pribadi maupun juga kendaraan umum yang mengangkut penumpang akan diutamakan di jalur sebelah kiri. Dilakukan scanning atau pemeriksaan satu-satu juga oleh pihak dari kepolisian atau dari tim gabungan, dicek. Memang kalau untuk pagi hingga siang hari, tim gabungan harus lebih jeli untuk benar-benar memilah mana kendaraan pribadi yang mau mudik, kemudian harus diputar balik ke arah Jakarta atau mau bekerja. Kalau mau bekerja, diwajibkan menunjukkan surat tugas sehingga boleh melanjutkan perjalanan. Data terakhir hingga pukul 10 pagi tadi, ada 430 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Angka ini 430 kendaraan adalah kendaraan yang ketahuan mau melakukan mudik atau tidak dapat menunjukkan surat tugasnya. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan hari kemarin di rentang waktu yang sama, yaitu dari pukul 12 malam hingga pukul 10 pagi. Kemarin ada 385. Memang untuk selisihnya tidak begitu jauh, tapi angka ini tetap tinggi. Kemarin dalam satu hari ada 1.700 kendaraan yang diminta untuk putar balik karena alasan tadi, ketahuan akan melakukan mudik atau tidak dapat menunjukkan surat tugas. Sementara untuk hari ini tentu masih terus dilakukan pemeriksaan dan juga pencatatan ada berapa kendaraan. Iradi. Ya, ada juga beberapa warga perantauan yang menggunakan jalur arteri. Nah, bagaimana sejauh ini pantauan di sana dari jalur arteri di kawasan Cikarang, Cindy? Keluar dari gerbang tol Cikarang Barat ada jalan-jalan yang juga sudah dijaga oleh pihak kepolisian. Misalnya keluar dari gerbang tol Cikarang Barat ini untuk kendaraan-kendaraan yang tidak boleh melanjutkan perjalanan akan dijaga sehingga ia tidak memutar balik kemudian masuk lagi ke jalan tol untuk menuju ke arah Cikampek. Begitu juga untuk ke jalan arteri akan dijaga sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke arah Cikampek atau ke arah Jawa Barat melalui jalan arteri, tapi harus memutar balik ke arah Kalimalang. Untuk lokasi-lokasi pastinya untuk titik penyekatan, kalau di luar gerbang tol Cikarang Barat sendiri dijaga dari Polres Bekasi. Nah, tapi untuk di wilayah Polda Metro Jaya sendiri ada 19 titik penyekatan, 3 diantaranya adalah di jalan tol, 1 di sini di Cikarang Barat, kemudian kedua di Tol Bitung, 3 di Tol Cimanggi, sementara 16 lagi tersebar di titik-titik jalan arteri. Tujuannya adalah tadi, untuk mencegah pertama kendaraan-kendaraan yang sudah diminta untuk putar balik dari jalan tol tidak melanjutkan perjalanannya ke daerahnya yang ingin dituju melalui jalan arteri. Yang kedua juga adalah mencegah orang-orang yang misalnya menggunakan kendaraan roda 2 tidak juga melakukan mudik melalui jalan arteri. Ini juga menjadi fokus dari pihak tim gabungan untuk juga secara jeli melihat kendaraan-kendaraan umum, kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 yang akan melintas di jalan arteri, Radi.
Ya, upaya serius dari pemerintah ini juga tampak di gerbang tol Cikarang di saat para pemudik tidak diperbolehkan untuk menuju ke kampung halamannya masing-masing. Terima kasih Cindy Permadi dari gerbang tol Cikarang. Ya, kita akan menuju ke zona Hamonangan, ada di jalur banjir Kanal Timur. Di sana itu jadi salah satu jalur alternatif untuk menghindari checkpoint begitu ya, Jonah. Tapi pantauan Anda hingga siang ini bagaimana aktivitas warga yang hendak mudik lewat jalur alternatif ini, Jonah? Ya Maido, banyak cara yang dilakukan oleh para pemudik untuk bisa keluar dari Jakarta, di mana saat ini tentu oleh Pemprov DKI Jakarta sudah memperlakukan titik pantau atau checkpoint, di mana checkpoint ini tidak hanya dalam pemberlakuan seperti PSBB, tapi juga dalam rangka untuk pembatasan kendaraan yang untuk mudik. Untuk titik pantau sendiri memang ada jalan tikus yang luput dari perhatian seperti yang ada di tempat saya berdiri, di mana ini ada satu akses khususnya yang keluar dari KBT atau Kanal Banjir Timur. Ini bisa melewati satu perumahan, tapi perumahan ini tidak akan saya sebutkan dikarenakan takutnya akan dicontoh oleh warga masyarakat. Dan untuk satu perumahan ini merupakan salah satu perumahan yang memiliki akses langsung keluar ke Kota Bekasi. Jadi ketika nanti ada warga yang masuk dari areal KBT ini, nanti ada satu perumahan yang tidak ada pantauan sama sekali atau pengecekan baik dari pihak kepolisian, dinas perhubungan dan juga dinas terkait. Dan para pemudik ini baik dari roda 2 atau roda 4 ini mereka bisa langsung masuk ke Kota Bekasi, dan juga dari akses ini tentu bisa langsung masuk ke Jalan Sultan Ageng yang ada di Kota Bekasi dan memiliki akses lagi ke areal Kabupaten Bekasi, lebih tepatnya ke akses Pantura. Itu saja terkait dengan adanya jalan tikus ini merupakan salah satu mungkin titik yang harusnya dipantau atau masuk dalam pembatasan checkpoint dilakukan baik dari dinas perhubungan ataupun dari kepolisian agar bisa mengurangi dampak dari pemudik yang akan keluar dari kota Jakarta. Dan kalau kita lihat di area yang ada, khususnya di daerah KBT ini memang cukup gelap. Jadi ketika menjelang malam ataupun nanti menjelang subuh, banyak sekali pemudik yang sudah mengantisipasi dengan mereka keluar pada waktu malam hari untuk bisa pergi, apakah itu mudik ke area ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk titik pemantauan sendiri, khususnya yang ada keluar dari arah Jakarta ke Kota Bekasi itu hanya ada di daerah Harapan Indah. Dan itu pun hanya fokus kepada masyarakat yang mungkin tidak menggunakan masker ataupun mungkin masyarakat yang masih berboncengan. Namun untuk titik pantau khususnya di Jalan Tikus ini perlu ada evaluasi agar masyarakat khususnya dari area Jakarta mereka jangan sampai mudik menggunakan Jalan Tikus ini. Medop. Jonah, evaluasi dari petugas, waktu yang kerap sekali digunakan untuk para pemudik menggunakan jalur alternatif ini pukul berapa, Jonah? Ya Maidop, untuk masyarakat yang berencana akan mudik menggunakan jalur tikus ini, banyak dari mereka yang bergerak itu ketika menjelang malam. Jadi ketika masuk pukul 9 malam dan juga nanti ketika masuk pukul 1 pagi, mereka nanti sudah mulai keluar menggunakan jalan tikus ini dan nanti akan langsung masuk ke Kota Bekasi. Apalagi kalau kita perhatikan mulai dari titik pantau yang ada di Bekasi dan titik pantau di Karawang, banyak dari mereka yang sedikit luput ketika menjelang malam atau menjelang subuh. Dan ini dimanfaatkan oleh para pemudik yang akan keluar dari Jakarta, baik roda 2 atau roda 4, di mana mereka langsung berkendara menuju cepat agar menghindari titik checkpoint. Memang untuk titik checkpoint sendiri cukup banyak, tidak hanya titik pengawasan yang ada di area Jakarta dan juga mungkin di area Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya. Memang ada lagi titik checkpoint yang ada di Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Namun ketika sudah keluar di filter awal, ini merupakan suatu langkah dilakukan oleh pemudik khususnya menggunakan jalur tikus untuk mereka bisa keluar dari area Jakarta. Pengawasan tentu saja dilakukan ketika menjelang malam dan juga menjelang subuh agar pelaksanaan pengawasan dan juga pencegahan agar pemudik jangan sampai keluar dari Jakarta bisa semakin maksimal. Tidak hanya yang ada di jalan besar ataupun jalan tol dan juga di jalan arteri, namun untuk jalan-jalan tikus yang memiliki perbatasan dengan kabupaten ataupun dengan provinsi ini merupakan salah satu titik rawan di mana masyarakat saat ini sudah semakin pintar dan menggunakan map yang digital, sehingga ini merupakan sebuah cara agar mereka bisa keluar dan mudik ke kampung halamannya. Maidop. Ya, Jonah Hamonangan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari banjir Kanal Timur Bekasi, dan sebelumnya ada Cindy Permadi langsung dari Tol Cikarang Barat. Terima kasih rekan-rekan.